Dalam video ini saya akan menyampaikan pendapat pada pertemuan sesi 10 untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kooperatif pendidikan dasar di berbagai negara. Pertanyaan pertama, silakan disampaikan kesan, kendala, dan juga perbaikan untuk implementasi pembelajaran kelompok dan kolaborasi. Selama perkuliahan di semester ini, secara keseluruhan kegiatan pembelajaran ini berlangsung dengan baik jika ditinjau dari kemampuan mahasiswa memfokuskan pada pencapaian tujuan penguasaan konsep dan penguatan materi dalam menyelesaikan perkuliahan baik tuton maupun tuep. Dalam perkuliahan, dosen selalu bertindak sebagai moderator yang memandu dan mengarahkan diskusi agar mencapai tujuan pembelajaran. Dengan durasi waktu sekitar 120 menit, mahasiswa terlibat dengan antusias dalam kegiatan diskusi ini berlangsung. Tugas yang diberikan setiap sesi 1 sampai sesi 12, mahasiswa bisa menuangkan pendapat, dapat saling bertukar ide, memperdalam pemahaman materi, dan mengembangkan rasa tanggung jawab bersama. Mahasiswa dalam menjawab pertanyaan disampaikan melalui video serta diupload pada YouTube sebagai syarat menyelesaikan tugas setiap sesi yang menjadi hal yang baru. Belajar bersama dari pengalaman guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Tantangan dalam mengatur waktu juga menjadi tantangan utama. Contohnya, tugas harus diselesaikan di luar jam sekolah agar tidak mengganggu tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Implementasi pembelajaran kelompok kolaborasi sangat memberikan manfaat dalam melatih keterampilan kolaborasi dan komunikasi antar dosen maupun sesama mahasiswa. Interaksi dalam kelompok juga mendorong kreativitas karena setiap anggota membawa perspektif yang berbeda sehingga solusi yang dihasilkan lebih inovatif. Agar pembelajaran kelompok lebih efektif, memantau perkembangan kelompok secara berkala dan memberikan bimbingan sangat perlu diperhatikan sehingga mendorong refleksi yang dapat mengevaluasi pengalaman dalam pembelajaran. Pertanyaan yang kedua, lakukan analisa komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar antara negara Indonesia secara umum dan di sekolah Anda secara khusus dengan beberapa negara maju pada 2 artikel ilmiah yang telah disediakan dalam sesi 10. Sampaikan paparan Anda dengan menjadikan modul MPDR 5302 sebagai acuan. Struktur kurikulum dijelaskan sebagai gambaran konseptualisasi konten kurikulum berbentuk mata pelajaran. Posisi mata pelajaran dalam kurikulum di distribusi mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran, dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Struktur kurikulum juga merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Oleh karena itu, maka sistem pendidikan di setiap negara memiliki perbedaan. Perbedaan sistem pendidikan ini dipengaruhi oleh sistem di masyarakat terhadap pendidikan. Sebagai negara besar, negara Indonesia yang memiliki keragaman budaya, suku bangsa, dan agama, Indonesia juga mempunyai banyak program untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasionalnya. Sebuah sistem sekolah adalah gambaran yang tepat dalam untuk
tentang sistem pendidikan karena sistem sekolah memiliki komponen-komponen saling berhubungan yang berakibat pada pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Sistem sekolah mengalami proses transformasi berdasarkan input dari masyarakat berupa proses belajar mengajar. Sekolah diberi kewenangan penuh dalam menyusun perencanaan pendidikan yang mengacu pada standar, mulai dari tujuan, visi misi, struktur dan muatan kurikulum, beban belajar, dan kalender pendidikan. Sistem kurikulum di SD Impres Amparo juga menggunakan sistem yang di atas sebagai upaya untuk mendukung pencapaian tujuan sekolah dalam konteks sistem pendidikan. Perbedaan sistem kurikulum merupakan salah satu cara untuk mengetahui perbedaan aspek terkait pendidikan di Indonesia dan Jepang. Di negara maju seperti Jepang memiliki kurikulum pendidikan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara terus-menerus. Sementara itu, kurikulum pendidikan di negara maju membantu negara berkembang seperti Indonesia untuk mengejar ketinggalan. Negara maju memberikan perhatian maksimal pada sumber daya manusianya melalui sistem pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan globalisasi, sekaligus berperan aktif dalam agenda ekonomi global. Sekian penyampaian dari saya, dan terima kasih telah menonton video yang telah saya buat.